Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz Syamim Hanif. Naam, hayyakallah. Allah taala rafa'a qadarakum fid dharain amin. Amin, amin. Eh, yang kami banggakan teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi kampus syariah ya yang sudah hadir. Alhamdulillah guru kita sudah hadir. Insyaallah malam hari ini kita perdana perkenalan sekaligus kita mengenal kurikulum yang akan kita pelajari selama kurang lebih nanti ya 1 semester ke depan. Untuk akidah ini ya ada pembelajaran lanjutan nanti insyaallah ya, di kuliah syariah ini ya, bisa antum cek di apa di website ya di website kuliahsyariah.my.id. Kurikulumnya ya ada banyak sekali, ada banyak sekali. Adapun untuk di program khusus bahasa Indonesia ini ada tambahan tahfidz ya Masya Allah selama di program internasional itu tidak ada tahfidznya. Jadi tahfidz hanya sekedar soal tanya jawab nanti di kita ini ada talakkinya Insya Allah kita mulai di pekan depan ya bismillah. Nah untuk akidah nanti ada akidah satu, ada akidah dua, sebentar, mustawa dua ya. Akidah akidah dua itu masuk di sebentar. Akidah dua itu di semester 2 ada, akidah 3 semester 3 ada, dan nanti insya Allah ya 3 semester kita belajar akidah bersama Ustadz Syamim insya Allah. Nah, Mungkin kita langsung saja mulai kepada Ustadz Syamim ya teman-teman eh, طيب. bisa Jazakallah khair. Fadal. Nah, jazakallah khair. طيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bisa mulai pelajaran online tentang akidah insyaallah sama ana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk semua yang hadir malam ini dan siapa yang mau belajar ilmu agama. Amin. Uh, Sebelumnya saya mau kenalkan diri. Nama saya Muhammad Syamim Hanif dan saya bukan orang Indonesia tapi asalnya dari Fiji, yaitu adalah negara dekat Australia. Dan saya alhamdulillah lulus dari Jamiah Islamiyah dari jurusan akidah, yaitu dari kuliah dakwah Usuluddin. Dan alhamdulillah saat ini saya ngajar di beberapa tempat, di pondok dan di SD dan SMP dan lain-lainnya. Tapi insyaallah taala untuk pelajaran hari ini mungkin kita akan itu cuman ada mukaddamah atau introduction atau apa namanya, kita akan memahami tentang akidah dan kepentingan akidahnya dan pelajaran akidahnya, kenapa itu penting sebelum semua ilmunya. Yang pertama, kita ingat dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu adalah kepentingan kita untuk memahami maksud kita di dunia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala udah jelaskan dalam ayat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran ilmu akidah itu penting, yaitu ilmu yang pertama sebelum semua ilmunya. Ya, jadi
untuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap harus memahami tauhid dengan benar. Ya, jadi kama qala Allah azza wa jalla, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Jadi Allah azza wa jalla utus Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaum beliau, dan beliau berkata, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun. Apakah kamu tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala? Antum tidak mengerti tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sebelum kita mulai menuntut ilmu dan sebelum kita mulai pelajaran akidah, kita harus lihat niat-niatnya kita. Ya, niatnya itu bagaimana kalau kita mau belajar. Apakah niat kita benar atau enggak? Jangan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan belajar karena pengen syahada atau pengen untuk mengenalkan sebagai ustadz atau ustada, tapi kita belajar di sini kita belajar karena kita mau mendekati sama Allah Subhanahu wa taala dan kita mau masuk surga. Jadi pelajaran akidah yaitu maksudnya kita tetap harus belajar dengan niat yang benar, ya. Dan ingat hadis Nabi SAW, 3 orang yang masuk neraka. Yang pertama adalah seorang mujahidin, seorang yang suka keluar sedekah. Yang ketiga adalah yang menuntut ilmu. Ya, kenapa mereka masuk surga? Masuk neraka? Karena mereka lakukan ibadah jihad atau sedekah atau menuntut ilmu, tapi bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ingin untuk mendapat dunia dengan menuntut ilmu itu. Dan mereka, ya saat ini kita lihat ada berapa tempat, ada berapa orang, ya misalkan baca buku sedikit, terus langsung jadi ustadz di YouTube. Padahal ilmunya sangat kurang. Dan kedua, mereka ya karena malas belajar, karena menuntut ilmu ini tidak mudah untuk kami. Itu bukan sesuatu yang mudah, bukan seperti kita bisa santai saja, enggak. Tapi kita tetap harus semangat belajar. Ya, kita tetap harus capek, kita tetap harus punya kita harus semangat. Ya, jadi kalau kita malas dalam menuntut ilmu dan kita tidak ada niat yang benar, ya jadi itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, lihat dari Nuh alaihi salatu wasalam sampai Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Siapa yang yakhsya atau takut sama Allah Subhanahu wa taala adalah yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Jadi orang-orang yang tidak punya ilmu, mereka tetap jauh dari agama, jauh dari kebaikan. Coba lihat orang-orang yang suka berbuat syirik atau suka lawan syariat Allah dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka dengan perbuatan mereka dan bagaimana mereka dengan ilmu. Ya, kenapa mereka jauh dari pelajaran yang baik? Yaitu karena dari awal niatnya tidak benar. Dan mereka mau pakai ilmu jadi misalkan jadi ustadz, tapi ya, misalkan ambil
uang, jalan dengan cara seperti itu. Jadi kalau pas kita belajar ya, kalau kami di sini kita lihat niatnya kita. Apakah niatnya kita benar atau enggak. Saya sering di pondok, saya nasihati para santri. Saya bilangnya gini, karena itu juga anak dengar dari ustadz-ustadz saya pas anak masih di Madinah. Kalau ada yang ke sini untuk dapat syahadah karena dia pengen kerja di kantor atau mau punya posisi yang tinggi, dan tempat ini bukan untuk kamu, silakan besok pulang aja. Dan ada yang salah satu ustadz juga, beliau kata, kalau Jamiah Islamiyah kasih waktu untuk menuntut ilmu, tapi di MMT ya, kasih MMT atau kasih tulisannya depan universitas, silakan belajar tapi tidak ada syahadah. Nah, apakah orang-orang mau lanjut belajar atau mereka pulang? Baru kita bisa tahu niatnya mereka bagaimana. Nah, saat ini kita mau belajar harus lihat niatnya kita bagaimana. Kalau kita mau belajar karena Allah pasti kasih jalan keluar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takut sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti kasih jalan keluar. Dan rezekinya datang dari tempat yang dia enggak pikir. Jadi rezekinya itu tetap datang. Ya, jadi kita harus rajin belajar. Nah, ilmu pertama yaitu adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajarannya dari semua, dari Nuh alaihissalam sampai Nabi SAW. Karena di zaman Nabi SAW sebelum beliau dapat wahyu, beliau tetap ikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Nah, beliau juga lihat orang-orang banyak maksiat, orang-orang yang banyak menzalimi orang lain, dan mereka kalau mereka potong hewan tapi dengan nama-nama patung. Dan Nabi Alaihissalam jauhi diri dari mereka, dan beliau sering duduk di Gari Hira dan beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau apapun ada dari pelajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi tanpa tauhid kita nggak bisa berhasil atau kita nggak bisa masuk surga. Walaupun orang rajin ibadah, 5 salawat, 5 waktu, atau puasa, rajin puasa, atau baca Quran setiap hari dia sampai selesai. Setiap hari dia bisa habis baca Qurannya. Dan puasa nafilah, ibadat nafilah, Masya Allah. Tapi dia berbuat syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua ibadah yang dia lakukan akan hancur kayak seperti api yang makan kayunya. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ajaran Nabi SAW, beliau sering mengingatkan sahabat-sahabatnya, dan ada doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika lima la a'lam. Dan na'udzubillah min syirik, dari syirik-syirik yang kita tahui, dan na'udzubillah min syirik yang kita tidak mengetahui. Nah, saat ini zaman sekarang, ya kemarin saya kasih contohnya, ada banyak syiriknya atau kufurnya, tapi orang-orangnya nggak sadar. Ya, contoh misalnya banyak orang yang suka nonton, misalkan anak-anak suka nonton kartun
atau ada film superhero movies ya kan. Tapi di dalamnya ada syiriknya. Saya kasih contoh. Dalam ya Upin Ipin, ya mereka sering ini Pim-Pimpo itu adalah sihir, pelajaran sihir. Nah, sihir itu adalah kufur dan itu syirik billah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, haddas sahir as-saif. Jadi haddas sahir yaitu hukuman sahir adalah dipotong lehernya, dipisah lehernya dari atau kepalanya dari badannya. Karena sihir ya, yang siapa yang ingat dari nawaqid al-Islam, sihir wa minhu sarful wa atf, faman fa'alahu radiya bihi kafara. Sarful atf itu juga ada lakukan sihir ya tentang mahabbah, tentang kecintaan. Di sini banyak yang lakukan sihir itu kalau misalkan mereka suka seorang wanita atau seorang wanita suka laki-laki, mereka buat sihir seperti ini. Apa dalilnya? Itu sebetulnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Itu adalah dua malaikat Harut dan Marut. Mereka datang ke Bani Israel dan mereka pelajari sihir, tapi mereka sebetulnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian. Nah, ujian tetap ada. Nah, terus mereka wa ma yu'allimani man hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami adalah fitnah, fala takfur. Jangan lakukan kufur. Kenapa takfur? Karena sihir itu sebetulnya lawan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada contohnya, misalkan ada seorang dukun. Kalau dia mau jadi dukun, yang pertama adalah meninggalkan sholat. Yang kedua, tulis Quran dengan darah dan buang Quran di tempat kotor. Itu adalah hal-hal seperti ini. Tidak ada sihir putih atau hitam. Ya, di sini bilangnya kalau hitamnya bagus, kalau hitamnya parah. Kalau putihnya baik. Dalam Islam semua sihirnya adalah kekafiran. Ya, itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini kita lihat penonton-penontonnya seperti ya misalkan Avengers, misalkan Superman, misalkan Green Lantern, itu semuanya ada syiriknya. Bagaimana Ustaz? Ada tanya. Di Superman mereka bilangnya dia Tuhan bisa terbang, padahal bohong. Kalau tamthil atau actingnya tuh haram. Di dalam syiriknya ada syirik. Terus yang pakai Avengers kayak Thanos, yang satu kali pakai tangannya semuanya hilang, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Terus ketiga Green Lantern, mereka ceritanya gini. Pakai cincinnya yang hitam, terus mereka kayak kejanjian atas nama yang buat cincin seperti ini. Terus katanya ada guardian yang menciptakan galaksi-galaksinya. Coba penontonnya di dalam ada syirik tapi orang-orang gak sadar. Jadi kita harus hati-hati. Itu kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Banyak orang gak sadar ada dalam sesuatu ada kufurnya, ada syiriknya, ada menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala utus anbiya kepada kaumnya, kepada negaranya, biar mereka bisa pergi ke kaumnya agar mereka bisa pelajari tauhid yang benar, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, tapi di zaman Musa alaihissalam mentauhidkan Allah azza, semuanya pelajarannya satu. Ya. Jadi itu sebabnya pelajaran tauhid itu adalah pelajaran yang pertama sebelum semua pelajarannya. Jadi seorang talabul ilm atau yang menuntut ilmu wajib untuk pemula
mulai dari pelajaran akidah. Baik. Jadi saat ini insya Allah minggu depan ya kita akan mulai dari bukunya, dan insya Allah kita dan saya akan dimudahkan untuk memahami. Jadi saya akan baca tapi mungkin saya kasih syarahnya lebih pendek dan insya Allah lebih mudah. Biidznillah ta'ala. Baik. Terus untuk memahami agama atau masalah akidah, kita harus tanya dari ahlul ilm. Nah, itu apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dari ahlul dzikr. Ahlul dzikr adalah ahlul ilm. Jadi sebagai ana, sebagai antum, kita semua adalah menuntut ilmu atau tulabil ilm, yang menuntut ilmu. Jadi ana juga talib kecil. Ana tidak punya banyak ilmunya kecuali yang ana belajar dari para ustadz, kibar ulama. Dan saya alhamdulillah talibul ilm, dan saya akan menyampaikan apa yang ana dapat dari ilmu-ilmu yang dari masyayikh. Dan kedua, semuanya yang belajar ya harus punya niat yang benar. Ya, niat yang benar, dan kita harus sering takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau ngomong tentang masalah yang butuh dalil. Jangan sampai kita baca ayat tapi tafsirnya salah. Jangan belajar mandiri kecuali udah paham bukunya atau masalah tentang agama. Karena ada banyak contoh, misalkan kemarin ada yang tanya dengan salah satu orang, dia terkenal sebagai dai kabir, tapi namanya orang dari tablighi di India atau di Pakistan. Dia tanya tentang ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi apa artinya itu? Nah, kalau kami ya artinya apa tafsirnya? Allah Subhanahu wa taala dan malaikat mengirim salam kepada Nabi SAW. Nah, terus dia tafsir apa? Allah Subhanahu wa taala berkata, orang-orang harus jadi orang yang baik. Nah, Qur'annya seperti apa? Allah Azza wa Jalla firman apa? Dia tafsirnya seperti apa? Jadi kita harus hati-hati. Sebelum kita ngomong, harus punya ilmu, atau kita tidak tahu sesuatu, kita ucap wallahu ta'ala alam. Ya, itu adalah pelajaran dari ulama, dan kita harus tanya sama asatiza sesuatu kalau kita nggak paham. Nah, misalkan kalau antum tanya sesuatu ke ana, kalau ana bisa menjawab, ana langsung bisa menjawab. Kalau tidak bisa, langsung ucap wallahu ta'ala alam. Saat ini itu adalah mukaddamah yang sedikit. Dan sekarang saya akan kasih waktunya untuk yang punya soal, silakan bisa tanya ke ana. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya atau pertanyaannya, silakan. Baik, kalau misalkan tidak ada soal, saya lanjut aja. Baik, sebelumnya kita
memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Coba contohnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dari kitab Tauhid, ya. Beliau sebetulnya mulai mukaddimahnya beliau dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi orang-orang yang tidak sadar atau banyak yang ngentanya pas ana masih di Jamia yang mu'alaf yang atau yang baru masuk Islam, dia tanya eh, sebelum dia masuk Islam ke salah satu ustadz, apa itu maksudnya? Kenapa kita di sini? Ya, kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita dalam dunia ini? Ya, jadi kita nggak ada maksudnya. Ya namanya kita hidupnya cuma satu kali saja. Dia bilangnya seperti ini. Tapi setelah dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam, dia alhamdulillah bisa belajar di Jamia. Nah, sekarang dia sebagai dai memahami teman-temannya. Ya, kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita? Dan banyak orang yang jauh dari agama, mereka juga tidak ngerti masalah ini. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan kita? Kenapa Allah Azza wa Jalla kasih banyak musibah di dunia ini? Kenapa orang-orang dapat musibahnya? Baik, jawabannya gini. Allah Azza wa Jalla yang pertama menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dalil. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau mulai dari muqaddamah dengan ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini adalah kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan jin, yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengumpulin harta atau dapat darajat yang tinggi di dunia ini. Coba semua yang di dunia ini dari zaman Nuh alaihissalam sampai sekarang, coba hartawan di sini di dunia ada Muslim dan kafir. Tapi agama Allah Azza wa Jalla kasih kepada hamba-hamba yang Allah sayangi. Yaitu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menuntut ilmu atau jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan kepada hamba ini jalan untuk masuk surga dengan mudah. Ya, jadi itu adalah manfaat menuntut ilmu. Dan dengan menuntut ilmu kita juga dapat berkah yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat mulia. Itu bukan biasa, tapi Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada kita untuk menuntut ilmu. Dan banyak orang yang bisa memahami masalah tauhid dengan benar. Ya, karena itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sekarang banyak musibah yang terjadi di negara-negara yang muslim karena orang-orang lupa Allah Subhanahu wa taala, dan mereka daripada minta tolong dari Allah Azza wa Jalla, mereka minta tolong dari kuburan. Mereka minta tolong dari wali. Tapi aulia syaitan, bukan aulia Allah. Nah, di sini sekarang kita tanya, siapa yang aulia Allah? Siapa yang wali Allah? Wali Allah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukmin yang beriman, tidak berbuat syirik, jauhi dari bid'ah, dan ikuti perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin Anda baca dari buku
buku dari Syekh bin Baz rahimahullah, ada orang-orang yang suka lawan sunnah Nabi SAW. Misalkan masalah lihya atau jenggot untuk para laki-laki. Nabi SAW udah diwajibkan, itu wajib bagi laki-laki punya jenggot, kecuali orang-orang yang nggak bisa tumbuh jenggotnya, jadi itu masalah beda. Nah, terus kata dari orang-orang yang dari Asy'ariyah atau dari firaq yang lain, mereka dipotong lihyanya. Terus mereka bilang apa sababnya? Karena Yahud dan Sikh mereka punya jenggot, jadi kita harus lawan mereka, kita harus potong. Nah, di sini Syekh bin Baz rahimahullah, beliau kata atau tanya, apakah kita harus ikuti Nabi SAW atau kita ikuti hawa nafsu? Yaitu masalah lihya, masalah jenggot. Ya, tetap kita harus ikuti Nabi SAW. Kenapa? Karena itu wajib dari Nabi SAW. Kalau orang-orang lain punya jenggot atau dari firqah punya jenggot, ya nggak apa-apa. Tapi kita ikuti contoh Nabi SAW. Nah, di akidah tidak ada berubah dari semua anbiya. Semua diutuskan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan diharamkan neraka untuk hamba yang beriman dan benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan dimaafkan orang-orang yang berbuat syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan dimaafkan orang-orang hamba yang mungkin punya banyak dosa tapi dia tidak berbuat syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus kita harus sabar. Jangan menuntut ilmu. Misalkan kalau orang menghina kita karena kita ikuti contoh Nabi SAW, kita harus sabar. Coba dari contoh Nabi SAW. Beliau waktu sholat di Makkah, orang-orang kufar Quraisy taruh kotoran atas kepala Nabi SAW. Terus ketawa, tapi Nabi SAW tetap sabar. Ya. Jadi kalau orang menghina kita karena kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar ikuti contoh Nabi SAW, kalau kita sadar kecewa atau kita sadar marah dan ingat Nabi SAW, bagaimana beliau? Mereka mau bunuh Nabi SAW kurang lebih 14 kali. Tapi dakwanya terus. Dakwanya tetap jalan. Nabi SAW tetap menyampaikan kepada orang-orang, pelajarin Islam, pelajarin tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat pas beliau pergi ke Taif, mereka lempari batunya kepada Nabi SAW sampai ke Wadara. Tapi beliau tetap sabar daripada mendoakan untuk atau melaknatkan mereka. Nabi SAW mendoakan agar mereka tidak beriman, dan insya Allah yang datang setelah mereka akan insya Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Taif adalah tempat yang untuk menghafal Al-Quran. Taib. Hari ini ada yang tanya ke ana, Ustadz, ana di kampung mereka menghina ana karena ana ikuti contoh Nabi SAW. Ana ikuti contoh misalkan tidak isbal dan punya jenggot. Bagaimana?
Nah saya jawabnya ikuti contoh Nabi SAW. Bagaimana beliau sama orang-orang seperti itu. Karena ada Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau kata orang-orang yang lakukan hal-hal seperti itu menghina atau bencinya orang-orang salaf karena mereka pengen reaksi. Nah, jadi kita harus Gak usah reaksi. Tapi kita sabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada mereka. Dan kalau ada fitnah, kita tetap sabar dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu dengan pelajaran akidah kita juga harus belajar adab dan akhlak yang mulia. Itu adalah tadi contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saat malam ini, ya alhamdulillah, mungkin bisa dicukupkan. Insya Allah minggu depan kami bisa mulai atau kita akan mulai insya Allah dari buku minggu depan bismillah ta'ala. Baik, Ustaz yang adminnya. Jadi ada yang mau ada soal atau ada yang mau tanya? Baik. Oke. Baik, ada soalnya. Bagaimana tips untuk istiqamah dalam meluruskan niat hingga akhir dalam menuntut ilmu dengan kondisi kita sebagai manusia yang masih sering futur? Baik. Kalau kita mau istiqamah, yaitu kita lihat atau belajar dari contoh Nabi SAW. Bagaimana beliau waktu pas beliau mengajar atau mendakwah kepada kaumnya beliau. Terus lihat contoh-contoh ulama. Ya, jadi kita bisa lihat contoh-contohnya dari ulama. Tapi sebelumnya kita harus sering berdoa kepada Allah SWT. Yang pertama doa. Kata Allah SWT, fasta'inu bisabri was salat. Minta tolong dari Allah SWT dengan sabar dan salat. Yaitu. Yang kedua, hati kita harus bersih dari cinta dunia. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan sama orang-orang yang ikuti dunia. Ya. Dan kalau kita mau rasa manis dalam hati kita, dalam iman kita, lihat contoh-contoh dari Nabi SAW, dari sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama bagaimana mereka dengan menuntut ilmu. Ya, jadi kalau kita menuntut ilmu, kita harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus jauhi dari hal-hal yang tidak ada manfaat. Misalkan berita tentang tentang politik atau tentang kita harus jauhi dari hal-hal seperti itu. Ya, jadi kita jauhi, itu kata para ulama. Kita kalau misalkan tidak buang waktu dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar, istighfar. Talabul ilmu, yang untuk menuntut ilmu, ya yang pertama kita jauhi dari semua hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kita sering istighfar. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhi dari hal-hal yang merusakkan kita. Dan birrul walidain. Yaitu adalah dan tidak buang waktu untuk sesuatu, misalkan banyak yang menuntut ilmu suka jalan-jalan sama teman-teman atau misalkan mau ketemu sama teman-teman. Lebih baik kalau kita tidak keluar dari rumah. Ya.
Karena semakin banyak ngomong, semakin banyak cerita, semakin buang waktunya dan mungkin bisa mulai ghibah, bisa mulai cerita-cerita yang tidak benar. Ya, jadi tips-tips adalah ya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak zikir dan pakai waktunya untuk, misalkan kalau waktunya kosong, kita baca buku dari ustadz-ustadz yang lain. Ya, semoga cukup ini. Ada pertanyaan lagi? Ya, wayak. Nah, silakan. Atau misalkan ada yang mau tulis di dalam message, ya silakan. Ini insya Allah ada waktunya sampai jam 9. Masih ada waktu 15 menit. Nah, ini saya mau tambah, insya Allah, kalau kita lagi menuntut ilmu, jangan malu. Ya itu, kalau kita semakin malu, kita nggak bisa maju. Ya, jadi seperti anak misalnya. Waktu anak ke Indonesia, anak tidak bisa bahasa Indonesia. Padahal anak bukan orang Indonesia. Tapi bagaimana saya bisa belajar? Nah, bahasanya. Saya belajar sendiri. Atau belajar sama istri. Belajar sama teman-teman. Dan kalau saya salah, mereka yang koreksi. Tapi saya tidak rasa malu. Ya, misalkan saya kasih contoh. Waktu saya belajar, saya mau belanja di salah satu sembako namanya. Nah, sembako di sini bilangnya. Baik. Jadi saya masuk, Ana sebetulnya nggak bisa ngomong karena istri kotorana lagi sibuk, Ana harus beli telur. Nah, terus Ana masuk, terus Ana bilangnya mau tilur. Ana nggak tahu, Ana bilangnya tilur. Nah, orangnya bingung itu gimana tilurnya. Terus Ana kasih isyarat ayam tilur. Terus baru mereka ngerti, oh telur. Nah, berapa kilo. Jadi namanya apa? Kalau kita salah, kita nggak usah malu karena kita salah. Ruang kelas itu adalah tempat belajar, bukan untuk tempat jadi malu, enggak. Tapi kalau kita malu, atau kita ada sesuatu yang mau tanya tapi enggak tanya-tanya, jadi kita enggak bisa dapat manfaat sama sekali. Jadi itu adalah nasihat Ana untuk para yang menuntut ilmu, insyaAllah para mahasiswa dan mahasiswi. Jangan malu. Kalau ada pertanyaannya silakan. Apapun mau tanya tentang akidah atau kalau kita udah selesai, nanti saya kasih waktu untuk soal umum agar kita bisa dapat manfaat. Nah, Afwan, malam ini suara Ana lagi kurang bagus, tapi insyaallah gak apa-apa. Baik, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Kalau mau tulis di chat juga ya silakan. Baik. Jadi Milka, Ustaznya gimana ini? Mau sampai jam 9 atau kita selesaikan untuk malam ini? Iya. Ini cukup Ustaz. Cukup ya. Taib. Jazakumullah khairan. Insyaallah minggu depan mungkin kita mulai dari jam 8 sampai
jam 9. Jadi jam 8.45 insya Allah saya akan kasih waktu 15 menit untuk pertanyaan. Jadi untuk soal. Jadi silakan mau tulis soalnya atau mau langsung tanya. Insya Allah apa yang mau metode mau pakai apa ya silakan. Tidak apa-apa insya Allah. Dan mohon maaf malam ini kalau ada kekurangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi barakah dalam waktunya kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah untuk menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini saya ucap jazakumullah khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum.